Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Sylvia Rahma dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900061 akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial pada pertemuan ke-6 dengan soal yaitu menuntaskan soal metode tidak langsung dari pertemuan ke-5 dan membuat contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Oke, sebelumnya akan saya buka terlebih dahulu G-Drive daripada perkumpulan soal kegiatan belajar pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Ini merupakan kumpulan RAR dari pada minggu ke-6 atau pertemuan ke-6 kegiatan mata kuliah dari ekonomi manajerial. Dan dikarenakan jika kita dibuka langsung pada RAR ini tidak akan bisa dibuka, maka kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu di sini. Di sini sudah terdownload dari RAR yang saya upload ke G-Drive dan kita buka langsung untuk mereview daripada pengerjaan yang saya kerjakan tadi. Dari RAR yang tadi saya download G-Drive saya supaya bisa terbuka, akan saya langsung jelaskan mengenai tentang pertemuan 5.D metode tidak langsung dengan membuatkan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung yang seperti pada contoh 5.3. Sebelumnya pada pertemuan ke-5 saya sudah mengerjakan soal yang telah diinstruksikan, namun di sini ada sedikit perbedaan. Data penjualan produk motornya ini produk sama perusahaan beda, kita bisa dibedain antara produk dan nama perusahaan. Namun dengan 8 tahun terakhir mulai dari 2012 sampai dengan 2019. Dan kebetulan pada minggu kemarin saya hanya menggunakan 4 tahun, maka dari itu saya bikin kembali soal untuk 8 tahun terakhir dengan menganalisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Juga tentukan harga berapa jumlah permintaannya dengan harga yang telah ditentukan nanti dengan saya sendiri pada tahun 2020. Nah, untuk penyelesaiannya untuk yang pertama ini ada data penjualan produk head bucket pada perusahaan Merian. Nah, saya gunakan produknya head bucket, perusahaannya namanya Merian, itu berdasarkan apa yang saya buat. Untuk harga tertingginya itu 8.000 dan untuk kuantiti terendahnya 110. Untuk kuantiti tertinggi 965 dan untuk harga terendah 1.000. Selanjutnya ada data penjualan produk head bucket pada perusahaan Peter. Ini untuk harga tertingginya 8.500 dan jumlahnya 85. Untuk harga terendahnya 1.500 dan jumlah terendahnya 765. Data seksi silang penjualan produk head bucket di pasar ini merupakan data gabungan daripada data perusahaan Merian dan perusahaan Peter. Untuk analisis regresinya, analisis korelasi dan koefisien determinasi, ini kita akan susun satu persatu dari perusahaan yang pertama. Ada perusahaan Merian dengan penjualan produk head bucket.
analisis regresi secara manualnya, kita tinggal masukkan saja data di atas dan kita buatkan tabel ke samping untuk mencari X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Sehingga di bawahnya kita bisa menghasilkan angka daripada sigma yang telah tersusun dalam sebuah tabel. Nah, untuk mencari fungsi permintaannya, sebelumnya kita harus mencari B-nya terlebih dahulu dengan rumus yang telah ada dan juga untuk mencari A-nya dulu. Nah, dihasilkanlah berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1085 min 0,124X atau Q 1085 min 0,124P. Nah, untuk yang selanjutnya ada analisis korelasi produk momen. Rumusnya ini juga sudah didapatkan, tinggal kita memasukkan saja angka yang telah ada di atas dan kita masukkan, kali-kalikan atau bahkan kuadratkan sehingga dapat dihasilkan perhitungan di atas. Diketahui analisis korelasi produk momen sebesar 0,99 dalam pembulatan. Untuk koefisien determinasinya, rumusnya sudah didapatkan juga dari sumber referensi http blog BACID, pelaksana fungsi permintaan Ari Darmawan, Dr. SAB KB. Dapat disimpulkan proporsi penjelasan harga produk head bucket perusahaan Merian terhadap jumlah permintaan head bucket dapat dijelaskan sebesar 97,8%. Ini dari mana? Dari hasil R kuadrat sama dengan 0,978 dikali 100 sama dengan 97,8%. Sedangkan 2,2%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Sehingga jika digabung antara 97,8 dengan 2,2 itu hasilnya akan 100%. Untuk perusahaan Peter yang selanjutnya pada penjualan produk head bucket, untuk mencari analisis regresinya sama dimasukkan juga data dari di atas yang sudah dibuatkan dan dibuat tabel ke pinggir dengan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat sehingga kita dapat menghasilkan sigma daripada tabel yang telah dibuat di atas. Maka kita cari juga fungsi permintaannya dengan rumus yang sama, mencari B terlebih dahulu lalu A. Dengan berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 886 min 0,100X atau Q sama dengan 886 min 0,100P. Nah, selanjutnya analisis korelasi produk momen. Kesimpulannya, beserta dengan kesimpulannya. Untuk rumusnya, saya masukkan kembali sesuai dengan rumus yang tadi digunakan pada perusahaan Merian. Kita masukkan kembali angkanya dengan angka pada data atau tabel yang dibuat di atas. Nah, untuk hasilnya berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui analisis korelasi produk momen sebesar 0,983 dalam pembulatan. Selanjutnya untuk koefisien determinasi, masukkan kembali angka yang di atas dengan rumus yang telah ditentukan, maka dapat dihasilkan kesimpulan proporsi penjelasan harga produk head bucket terhadap jumlah permintaan produk head bucket dapat dijelaskan sebesar 96,6% diambil dari F kuadrat 0,966, sedangkan 3,4%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Yang selanjutnya, gabungan penjualan dari perusahaan Merian dan Peter, analisis regresi secara manual. Nah, untuk data penjualan gabungan ini, kita masukkan data dari perusahaan Merian dan perusahaan Peter dengan tahun pertama 2012 ini dari perusahaan Merian dengan X-nya 8.000 dan Y-nya 110, dan untuk tahun 2012 yang selanjutnya itu dari perusahaan Peter dengan X 8500 dan Q-nya 85. Kita buatkan kembali X, Y, X kuadrat dan Y kuadratnya ke samping sesuai dengan pengerjaan dari perusahaan Merian dan perusahaan Peter di atas, sehingga dapat dihasilkan sigma dari kedua penggabungan perusahaan tersebut. Kita cari fungsi permintaannya dengan mencari B dan A. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya Y sama dengan 1001 min 0,1145X atau Q sama dengan 1001
min 0,1145P. Untuk analisis korelasi produk momennya dimasukkan kembali, ini angkanya akan lebih besar karena penggabungan dari perusahaan Merian dan perusahaan Peter. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui analisis korelasi produk momen sebesar 0,970 dalam pembulatan. Untuk selanjutnya ada koefisien determinasi. Rumusnya sama dengan perusahaan Peter maupun perusahaan Merian yang di atas. Dan proporsi penjelasan harga pengaruh produk head bucket terhadap jumlah permintaan head bucket di pasar dapat dijelaskan sebesar 94,1% dari R kuadrat 0,941, dan ini hasil dari 0,970 dikuadratkan. Sedangkan 5,9%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, untuk selanjutnya, jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 8.500, untuk harga ini ditentukan oleh saya sendiri 8.250. Jumlah permintaan dari perusahaan Merian, kita masukkan fungsi permintaan yang sudah didapat dari analisis regresi secara manual dari perusahaan Merian, yaitu Q sama dengan 1085 min 0,124P, dan P di sini diganti dengan 8.250. Maka hasilnya akan 1085 min 1023, hasilnya 62. Begitu pula dengan jumlah permintaan pada perusahaan Peter. Kita masukkan fungsi permintaan di atas ke untuk bisa mencari jumlah permintaan. Q-nya 886 min 0,100P, P-nya diisi dengan 8.250, maka akan dihasilkan Q61. Untuk jumlah permintaan pada dua perusahaan Merian dan Peter ini kita dapatkan dari analisis regresi secara manual dari penggabungan dua perusahaan Merian dan Peter. Ini dihasilkan Q 1001 min 0,1145P-nya 8.250, maka dihasilkan Q-nya 56 jumlah permintaannya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dari pengerjaan soal dari sumber referensi, yaitu pelaksanaan fungsi permintaan Ari Darmawan, Dr. S.A.B. MAB, atau linknya http blog UBAC ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.